Udah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Anggi Mariska, Alfiani Salsabila, Suhesti Anggraini, Erlinda Nurrahmagita, Febliana Husnul Khotimah ingin mempresentasikan tentang keterampilan menyimak di sekolah dasar. Pengertian menyimak. Menyimak adalah keterampilan bahasa yang dilakukan melalui daya pendengaran atau diperoleh melalui saluran lisan. Dengan menyimak, orang dapat mempelajari bahasa dan juga memperoleh informasi. Karena itulah istilah menyimak tidak sama dengan istilah mendengarkan. Menyimak harus dilakukan dengan serius demi tujuan belajar atau demi tujuan mendapatkan informasi yang dianggap sangat penting. Sedangkan mendengarkan hanyalah kegiatan sambil lalu tidak serius dan tanpa tujuan yang jelas. Jenis-jenis dan contoh menyimak. Keterlibatan penyimak dalam berinteraksi merupakan faktor penting dalam keterampilan menyimak. Ada beberapa jenis menyimak, yaitu pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah jenis kegiatan menyimak yang berkaitan dengan hal-hal yang umum sehingga tidak memerlukan guru. Contoh, mendengarkan siaran radio, mendengarkan siaran televisi, mendengarkan percakapan orang di jalan, di pasar, ataupun khutbah di masjid, dan sebagainya. Yang kedua, ada menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsentrasi untuk menangkap informasi yang benar. Contoh, mendengarkan dosen saat menerangkan di kelas. Yang ketiga, menyimak sosial. Menyimak sosial adalah menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial. Contoh, mendengarkan orang berbicara di pasar atau di terminal. Yang keempat, ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah menyimak secara tidak sengaja. Contohnya, pada saat kita belajar, tiba-tiba kita mendengarkan suara anggota keluarga kita berbicara di ruang tamu, atau kita mendengar suara radio, televisi, dan suara-suara yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfiani Salsabila. Selanjutnya ada menyimak estetik, yaitu kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Contohnya seperti menyimak pembacaan puisi, rekaman drama, dan cerpen. Yang keenam ada menyimak kritis, yaitu sejenis kegiatan menyimak yang berupa untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dan ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat, yang dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, ketika mengikuti seminar proposal skripsi, karena ada hal yang kurang bisa diterima dan dimengerti, maka saya meminta pada narasumber untuk menjelaskan maksudnya. Yang ketujuh ada menyimak konsentratif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Contohnya yaitu seorang siswa ketika membaca sebuah novel dengan penuh konsentrasi agar dia bisa menemukan isi daripada novel tersebut. Yang kedelapan ada menyimak kreatif, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan imajinasi seseorang. Contohnya seperti penyimak dapat menangkap makna dalam puisi, karena ia berimajinasi dan berapresiasi terhadap puisi itu. Yang sembilan ada menyimak penyelidikan, yaitu sejenis menyimak dengan tujuan menemukan. Contohnya, seorang yang masih diduga telah membunuh orang lain sedang diselidiki oleh polisi dengan mengutarakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Maka polisi melakukan menyimak penyelidikan saat sang tersangka menjawab pertanyaannya. Yang 10 ada menyimak integratif, yaitu menyimak yang hampir sama dengan menyimak intensif. Hanya saja mengedepankan lebih banyak konsentrasi, pemilihan, serta perhatian yang terpusat. Dan yang terakhir ada menyimak pasif, yaitu menyimak yang dilakukan tanpa upaya sadar. Contohnya seperti tukang beca yang biasa mengantar turis secara tidak langsung, pandai berkomunikasi dengan bahasa asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suhesti. Selanjutnya ada permasalahan keterampilan menyimak. Menurut Iskandar Wasit dan Sunendra pada tahun 2011 mengatakan bahwa dalam pengajar bahasa Indonesia, tampaknya strategi belajar menyimak masih berkutat dengan pola lama, yaitu peserta didik mendengar dan
berupaya menjawab apa yang dijelaskan oleh pengajar. Ada kecenderungan bahwa keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia kurang mendapat perhatian dalam keseluruhan proses belajar bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, ada solusi alternatif. Beberapa upaya meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak berdasarkan penyebab-penyebab kurang efektifnya pembelajaran menyimak bahasa Indonesia di sekolah. Pada bagian ini dibicarakan beberapa upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini menggunakan teknik pembelajaran yang relevan dan bervariasi berdasarkan pandangan pembelajaran sebagai suatu sistem. Guru bahasa Indonesia tidak boleh menentukan teknik pembelajaran secara sembarangan dalam perencanaan pembelajaran menyimak. Nah, di sini berdasarkan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, misalnya teknik pembelajaran yang harus dipilih adalah teknik pembelajaran yang benar-benar relevan untuk mencapai kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran menyimak. Nah, di sini selain memperhatikan relevansinya dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai, teknik pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menyimak bahasa Indonesia di sekolah harus bervariasi. Di sini upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran menyimak yang menarik perhatian dan menyenangkan siswa di sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlinda Gita. Teknik pembelajaran. Selain teknik dengar jawab yang biasa digunakan di sekolah, masih banyak teknik lain sebagai pilihan, yakni sebagai berikut. 1. Teknik dengar terka, yaitu teknik yang menuntut reaksi siswa menerka secara lisan dengan spontan. 2. Teknik dengar tanya. Teknik ini guru membacakan atau memperdengarkan rekaman kalimat-kalimat yang merupakan jawaban pertanyaan. Kemudian siswa bertanya sesuai dengan jawaban yang telah dibacakan atau diperdengarkan oleh guru. 3. Teknik dengar sanggah. Teknik ini guru membacakan atau memperdengarkan rekaman beberapa kalimat pertanyaan yang salah. Kemudian siswa menyanggah, membantah, dan memprotes pertanyaan-pertanyaan itu. 4. Teknik dengar cerita. Teknik ini, guru membacakan atau memperdengarkan rekaman sebuah cerpen atau puisi. Setelah itu, beberapa siswa secara satu persatu disuruh menceritakan kembali secara singkat garis besar cerita atau puisi tersebut. Selanjutnya, teknik dengar bisik. Teknik ini siswa berlatih menyimak pesan dari seseorang, boleh dari guru atau siswa tertentu melalui berbisik. Kemudian menyampaikan pesan itu kepada siswa lain seperti apa yang disimaknya. 6. Teknik dengar baca. Teknik ini, guru membagikan sebuah bacaan, kemudian guru menyuruh siswa untuk membacanya dalam hati. Di dalam kelas, siswa terbagi atas 5-6 kelompok. Setelah itu, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan isi bacaan. 7. Teknik dengar tulis. Teknik dengar tulis mirip dengan teknik dengar ulang. Materi yang digunakan dalam penggunaan teknik dengar ulang dapat digunakan dalam penggunaan teknik dengar tulis. 8. Teknik dengar salin. Teknik ini menimbulkan reaksi siswa untuk menyalin dengan baik hasil simakannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febri Liliana. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Berdasarkan definisi tersebut, media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran. Selanjutnya. Ada jenis media menyimak, yaitu yang pertama media menyimak dengan menggunakan audio visual, yaitu suatu kegiatan pembelajaran menyimak yang penyampaiannya menggunakan media suara dan gambar. Contohnya yaitu pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, cerita bergambar, dan masih banyak lagi. Yang kedua, media menyimak dengan menggunakan wacana atau bacaan,
yaitu suatu kegiatan pembelajaran menyimak yang cara penyampaiannya dengan menggunakan buku-buku bacaan atau menceritakan sesuatu tanpa disertai dengan gambar yang jelas. Contohnya, seorang guru menjelaskan materi dengan ada gambar-gambarnya. Yang ketiga, media menyimak yang dilakukan dengan melihat keadaan sekitarnya, yaitu suatu kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati keadaan lingkungan sekitar sehingga siswa dapat menyimpulkan sendiri apa makna dari kegiatan tersebut. Contohnya, seorang guru mencontohkan gurunya rajin, kemudian siswanya menyimpulkan gurunya rajin. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Kak Alfiani Salsabila. Sebentar ya, sebentar. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu menyimak merupakan pendahuluan yang natural sebelum menguasai berbicara dan keterampilan berbahasa yang lainnya. Menyimak merupakan keterampilan yang sudah diperoleh anak sejak dari dalam kandungan dan merupakan keterampilan awal yang harus dikuasai anak untuk mendukung dalam pembelajaran keterampilan berbicara, membaca, dan menulis yang akan diajarkan secara intensif di sekolah. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa yang terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Keterampilan menyimak memang dipelajari sejak dalam kandungan dan menduduki posisi paling tinggi, yaitu 45% dalam proses komunikasi. Artinya, menyimak merupakan keterampilan yang dapat dikatakan utama dalam proses komunikasi, tetapi justru terdapat banyak permasalahan di dalamnya. Selanjutnya akan ditutup oleh Anggi Mariska. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.